Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Bu Guru, yaitu tentang pembahasan tematik 2, selalu berhemat energi, yang akan dipelajari subtema 1, yaitu sumber energi. Materi yang akan dipelajari hari ini yaitu 1. Hak dan kewajiban. Pelaksanaan kewajiban dan hak dalam memanfaatkan sumber daya energi serta sumber daya alam pada kehidupan sehari-hari. Kedua, gagasan pokok, mengamati serta membuat gagasan pokok sesuai dengan teks, visual atau gambar. Serta yang ketiga, yaitu tinggi rendahnya nada. Menyanyikan lagu Menanam Jagung sesuai dengan tinggi rendahnya suatu nada. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pelaksanaan kewajiban dan hak. Yaitu tentang pelaksanaan kewajiban dan hak dalam memanfaatkan sumber energi serta sumber daya alam pada kehidupan sehari-hari. Setiap warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapat oleh setiap orang. Contohnya, setiap warga negara berhak memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, setiap manusia atau warga negara wajib memelihara kelestarian sumber daya alam. Hak dan kewajiban haruslah seimbang. Hak dan kewajiban setiap warga harus seimbang. Kita tidak boleh hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Tujuan dari hak dan kewajiban seimbang yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan kita akan harmonis, aman, dan sejahtera. Salah satu contohnya adalah hak warga masyarakat memperoleh listrik, kewajiban warga masyarakat membayar tagihan listrik. Marilah kita lihat beberapa hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Sejak lahir atau bahkan dalam masa kandungan, setiap anak memiliki hak. Mari kita lihat beberapa contoh hak dan kewajiban kita dalam lingkungan sehari-hari. Salah satu contoh dalam hak kita adalah mendapat kasih sayang dari orang tua. Kewajiban kita mendengarkan nasihat dan melaksanakan nasihat orang tua. Hak lainnya yaitu mendapatkan pendidikan yang baik. Kewajibannya adalah belajar yang baik agar memperoleh hasil yang baik untuk diri kita atau orang tua kita. Selanjutnya, haknya mendapatkan fasilitas sekolah dengan baik. Kewajibannya merawat dan memelihara semua fasilitas di sekolah dengan baik. Kemudian, salah satu hak lainnya yaitu memakai semua sarana yang ada di rumah. Kewajibannya adalah menjaga kebersihan rumah serta menjaga sarana-sarana yang ada di rumah dengan baik dan mendengarkan larangan atau hal yang diperbolehkan oleh orang tua. Selanjutnya, kita akan melihat hak dan kewajiban manusia terhadap sumber energi dan sumber daya alam. Kita lihat hak manusia terhadap sumber energi dan sumber daya alam. Salah satunya adalah menggunakan secara merata energi dan sumber daya alam. Kewajibannya adalah menjaga dan melestarikannya agar tidak punah dan tetap lestari energi dan sumber daya alam yang ada. Hak lainnya yaitu merasakan sumber energi dan sumber daya alam tersebut. Kewajibannya adalah memanfaatkan dengan arif dan bijaksana sumber energi dan sumber daya alam. Hak lainnya yaitu dapat memanfaatkannya. Kewajibannya yaitu tidak boleh boros ketika kita memanfaatkannya atau memakai sumber energi dan sumber daya alam. Hak lainnya terhadap sumber daya energi dan sumber daya alam adalah mengelola dengan sebaik-baiknya. Kewajiban kita adalah melapor kepada pihak yang berwajib jika ada kerusakan. Kita tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah terhadap sumber energi dan sumber daya alam. Dan kewajiban kita lainnya adalah memperbaharui sumber energi tersebut.
kita wajib mencintai bumi kita agar bumi kita tetap terjaga kelestariannya. Materi selanjutnya yaitu tentang gagasan pokok, yaitu mengamati serta membuat gagasan pokok sesuai dengan teks visual atau gambar. Untuk minggu lalu kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pokok atau gagasan utama pada tema 1 kemarin. Nah, hari ini di tema 2 kita akan membahas tentang gagasan pokok paragraf pertama dengan yang sudah kita tentukan judulnya, yaitu pemanfaatan energi matahari. Gagasan pada pokok pada paragraf pertama yaitu tentang energi matahari sebagai penerang alami. Matahari bermanfaat sebagai penerang alami. Bumi akan gelap tanpa adanya cahaya matahari. Dalam keadaan gelap, manusia tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti bekerja dan bersekolah. Kemudian kita lihat gagasan pokok paragraf kedua, yaitu tentang energi matahari untuk mengeringkan gabah. Mari kita buat bersama-sama tentang gagasan pokok paragraf kedua. Petani membutuhkan energi matahari untuk mengeringkan gabah. Gabah dikeringkan dengan bantuan matahari, yaitu diletakkan di halaman luas dan terkena langsung oleh sinar matahari. Baiklah, kita masuk ke gagasan pokok paragraf ketiga. Kita akan buat bersama, yaitu tentang pemanfaatan energi matahari. Kita buat gagasan pokok paragraf ketiganya, yaitu energi matahari untuk proses fotosintesis. Mari kita buat tentang energi matahari untuk proses fotosintesis. Tanaman membutuhkan sinar matahari dalam proses fotosintesis, di mana proses tersebut merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Pembuatan gagasan pokok dari cerita tentang pemanfaatan energi matahari. Selanjutnya, Bu Guru akan menugaskan teman-teman buat gagasan pokok pada halaman 31, yaitu dengan memperhatikan gambar-gambar yang tertera pada halaman 31. Buat ya gagasan pokoknya. Selanjutnya yaitu tentang tinggi rendahnya nada. Menyanyikan lagu Menanam Jagung sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang getarannya teratur. Nada dapat dituliskan dengan notasi atau simbol. Sebuah lagu biasanya ditulis dalam bentuk notasi. Dalam notasi lagu, nada dilambangkan dalam bentuk not. Notasi lagu ada 2 macam, yaitu notasi angka dan notasi balok. Berikut contoh notasi angka. Do, re, mi, fa, so, la, dan si. Oktav yang ditunjukkan ada titik di bawah angka, itu disebutkan dengan oktav lebih rendah. Sedangkan angka yang di atas angka, titik yang di atas angka, dia memiliki oktav lebih tinggi. Mari kita dengarkan instrumen lagu Menanam Jagung.
Setelah kalian mendengarkan instrumen lagu menanam jagung, cobalah kalian menyanyikan lagunya dengan mengikuti aturan tinggi rendahnya nada. Itulah materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya, serta kerjakan tugas-tugas kalian, yaitu gagasan pokok, serta menyanyikan lagu menanam jagung yang diiringi oleh instrumen yang Bu Guru berikan. Baiklah, sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Tetap semangat dan tetap belajar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.